menjawab bisa raise hand atau langsung on audio saja, Ya. teman-teman. Karena ini adalah pelatihan, sehingga saya tidak mau berteori terlalu banyak, langsung praktek, sehingga bisa dirasakan nantinya. Seolah-olah kita itu berhadap-hadapan di kelas 1.000 orang gitu kan. Nah, monggo, silakan kita diskusi. Silakan. Mungkin dari Kak Murdin ingin menjawab komunikasi itu apa, Kak? Silakan. Nggak Silakan apa-apa Mas ya, Nurdin. kita di sini belajar, nggak apa-apa. Ya, Jadi sambil belajar. dikumpulkan saja opininya. Ya, silakan Mas Nurdin. Di on dulu audionya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Kak. Masih seger ini. Masih ngantuk. Ya, kalau kita berbicara tentang komunikasi, seperti apa? Apa yang Anda ketahui tentang komunikasi? Kalau saya sih secara simpelnya saja lah. Kalau komunikasi itu ya cara kita membangun hubungan. Nah, itu sajalah simpelnya. Nanti penjelasannya lebih lanjut dari Mas saja lah. Baik. Ada yang lain mungkin ada bisa menambahkan? Mungkin dari yang lain di sini ada Mbak Suraya, ada Emi, sama ada Kak Farel. Mungkin ada pendapat lain, silakan ya teman-teman sekalian. Ya, apa-apa. Kita berbagi. Silakan Kak Suraya. Saya sering melihat Kak Suraya dulu waktu kita di Gamal Institute. Iya, halo Pak. Ya, halo Mbak Suraya. Ya. Silakan Mbak Suraya mungkin bisa berbagi ilmu tentang komunikasi ini. Seperti apa yang Mbak Suraya ketahui tentang komunikasi? Aduh apa ya Pak, saya belum terlalu banyak ilmu untuk komunikasi. Cuman kalau sekarang saya, komunikasi itu sangat penting ya Pak. Itu sangat, memang sangat diperhatikan sekali. Seperti saya sekarang kan sedang melamar pekerjaan di tempat lain, memang komunikasi itu memang sangat dilihat sekali ya Pak. Nomor 1 itu komunikasi, bagaimana cara kita berbicara saat menjawab interview dan seperti itu. Untuk anak muda sekarang, komunikasi itu memang menjadi dasar yang kita harus miliki ya Pak. Betul. Komunikasi itu menurut Suraya itu jadi bekal untuk kita ke depannya sangat bermanfaat sekali. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih atas informasi dan jawabannya, Mas Murdin sama Mbak Suraya. Baik, biar istilahnya kita singkat, padat, berisi ya, dan efektif apa yang tujuan hari ini tercapai, ya ini bagaimana kita itu mengaplikasikan komunikasi. Kalau kita berbicara tentang komunikasi itu adalah definisinya menurut referensi yang saya rangkum. Komunikasi itu penyampaian informasi oleh seseorang ke orang lain melalui media. Nah, sekarang kan sudah banyak nih media digital, media komunikasi seperti radio, itu juga alat-alat komunikasi. Nah, biar efektif bagaimana? Dasar-dasarnya adalah kita harus tahu. Dan tidak semua orang mempunyai skill komunikasi yang baik. Maka kita perlu yang namanya kompetensi komunikasi. Contoh misalkan, kita berbicara kepada orang yang lebih tua, maka cara komunikasinya kita harus sopan. Berbicara dengan bos, kita harus tone-nya itu harus juga jelas. Kenapa? Bos itu melihat dua. Pertama, yang dilihat adalah pengetahuan. Cara kita berkomunikasi itu menunjukkan pengetahuan dan pendidikan kita. Yang kedua, sikap. Sikap kita berkomunikasi dari gestur kita itu pengaruh. Makanya dalam hal komunikasi ini perlu kita pelajari teknik-teknik berkomunikasi yang baik. Khusus mungkin berbicara tentang dunia usaha, dunia kerja, ya,
Kalau kita bisa meyakinkan yang namanya komunikasi, maka kedepannya itu akan mudah. Kalau dari kutipan dari Mas Helmi Yahya, saya ikuti juga, 3 menit pertama itu penting dalam komunikasi. Kenapa? Karena kalau misalkan openingnya itu jelek, openingnya itu tidak meyakinkan, maka ya sudah selesai. Selesai itu komunikasi. Karena dari komunikasi ini akan terbangun hubungan interpersonal, hubungan yang baik antara yang berbicara atau yang menyampaikan pesan dengan pendengar atau yang menerima pesan. Kalau media sendiri kan bisa bermacam-macam, bisa kalau mungkin yang pelajaran tentang Januari tentang tulisan ya, itu komunikasi juga, itu namanya komunikasi tertulis. Kalau kita berbicara seperti ini namanya komunikasi verbal ya. Jadi ini harus bisa membedakan antara style atau tone atau kata-kata diksi. Coba kita flashback tadi video. Di situ ada yang pertama adalah I am blind, please help me gitu kan. Ketika diganti sama si seorang wanita tadi, it's beautiful day, I can see it gitu kan. Itu bisa merubah orang melihat sesuatu. Ketika kita menyampaikan saya buta dan tolong bantu saya, orang akan merasa kasihan. Tapi dari situ orang mungkin ya sekedar kasihan, tidak bisa menggugah orang membantu kita. Tapi kalau misalkan dengan kata-kata yang lebih kreatif, maka itu akan menimbulkan persepsi yang beda dan akan feeling-nya itu akan beda juga. Rasa yang kita tangkap itu akan beda sehingga wow ini kreatif banget gitu kan. Orang bisa melihat sesuatu gara-gara diksi itu bisa merubah. Makanya di akhir video akan change your word, change your world gitu ya. Rubahlah kata-kata Anda, maka dunia Anda akan berubah. Ya. Ketika salah satu kata-kata yang bisa menjadi powerful ya, kata-kata ajaib dalam berkomunikasi itu adalah kata-kata mohon maaf sama terima kasih. Mohon maaf ini orang misalkan kita sudah salah paham, matanya itu mohon maaf matanya sudah merah gitu ya, karena marah gitu, berapi-api gitu ya. Kalau ada kata-kata maaf itu langsung reda gitu kan. Begitupun juga ketika terima kasih. Ketika kita menerima yang namanya bantuan apapun ya, maka kita wajib mengatakan terima kasih. Kenapa? Karena itu akan mengantarkan kita, oh ini anak ini atau orang ini bersyukur terhadap dirinya, orang lain dan juga kepada Tuhan. Sehingga kalau orang suka berterima kasih dan berminta maaf, maka hidupnya itu akan gampang. Kenapa? Karena di situ terjalinlah yang namanya komunikasi yang baik. Dan perlu diketahui komunikasi itu harus 2 arah. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan orang lain. Kalau cuma searah ya atau monolog itu nanti kita nggak bisa merasakan feedback orang lain dan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Meskipun tidak semua komunikasi itu kita harus nilai dengan uang ya, tapi dalam hal tertentu kita harus bisa meyakinkan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu bernilai. Makanya kan orang tua kita selalu memesan berkatalah yang bijak, berkatalah yang baik. Kenapa? Karena salah satu amal kita itu adalah memberikan informasi yang baik, yang akurat, yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga itu akan menimbulkan komunikasi yang terus-menerus nantinya. Dengan sekarang, dengan canggihnya teknologi, saya bisa berbicara di depan semua peserta tanpa harus merapat ke tempat yang satu titik kumpul gitu kan. Dengan caranya ini berarti kita memaksimalkan alat komunikasi. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Makanya sebetulnya komunikasi itu adalah skill ya, skill of communication. Maka dari itu betul katanya Mbak Suraya tadi ya, komunikasi itu penting dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha, dalam dunia kerja. Karena
dan dengan cara kita berkomunikasi itu bisa membuat orang menilai siapa kita. Dan paling penting juga adalah ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika berbicara dengan orang lain, maka cobalah kosongkan gelas kita sehingga kita itu mau mendengar orang lain. Jangan sampai orang lain berbicara, kita suka motong-motong pembicaraan orang lain. Pertama, akan menimbulkan rasa dongkol. Yang kedua, tidak akan bermanfaat. Nah, mungkin itu pembuka dari saya. Dari sekian itu mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Kenapa saya suka diskusi? Karena ini adalah skill, sehingga apa yang kita sampaikan hari ini tidak hanya dari saya. Saya pengen mendengar juga ilmu dari Mas Murdin, Mbak Komang, Mbak Suraya, dan teman-teman yang lain juga gitu. Agar apa? Agar terjadi komunikasi dua arah yang efektif dan interaktif. Silakan. Mungkin Baik, ada pertanyaan, mungkin ada diskusi, sharing pengalaman mungkin ya. Mungkin selama ini mungkin Kalista Foundation berkomunikasi bagaimana menggait peserta-peserta biar ikut pelatihan skill ini. Kan nirlaba kalau saya lihat bagaimana komunikasi yang dibangun antara Kalista Foundation dengan masyarakat yang akan menerima dampaknya nanti. Silakan. Baik, terima kasih Pak Manaf atas pemaparan yang sangat luar biasa ya tentunya tentang komunikasi yang mana telah digambarkan melalui video tadi juga. Baik, mungkin selanjutnya kita bakal tanya jawab dulu Pak ya, Pak Manaf. Ya, silakan. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan dari saya dulu sebelum ke peserta Pak ya. Mungkin dari Pak Manaf sendiri, sebelum komunikasi yang baik itu terlaksana, kan tentunya harus ada rasa percaya diri yang dimiliki oleh individu itu, Pak ya. Karena kalau udah nggak percaya diri, pasti akan ngomong pun akan susah kan, Pak. Nah, menurut Pak Manaf sendiri, gimana tuh cara mengatasinya agar lebih percaya diri sebelum berkomunikasi lah? Ya, salah satu cara membangun self-confidence atau kepercayaan diri adalah pengetahuan kita terhadap diri kita. Kenali diri kita. Siapa kita? Kita adalah manusia yang terbaik, yang kalau misalkan kita lihat kejadian kita itu menang waktu kejadian kita sebetulnya. Bayangkan kita itu terjadi dari apa, kan seperti itu. Nah, lahir ke sini, itu ada perlombaan juga. Nah, kita yakini bahwasanya kita itu karena apa kita atau siapa kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mampu, maka ya harus percaya diri bahwasanya aku mampu. Saya paling tidak menyarankan ketika ada orang bilang saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya tidak mau belajar. Nah, itu akan menimbulkan keraguan. Kenapa? Kadang kita itu butuh motivasi dari orang lain, butuh motivasi dari diri sendiri. Yang paling penting adalah motivasi diri sendiri. Kalau misalkan kita itu meng-underestimate atau merendahkan diri sendiri, bagaimana orang lain bisa menghormati kita atau menghargai kita? Maka dari itu, kita yakin bahwasanya kita itu adalah juara lahir ke dunia. Born to win. Lahir untuk jadi juara. Terkait nanti juaranya juara 1, juara 3 kan bisa saja jadi seperti itu. Maka yakinlah bahwasanya kita adalah juara dan siap. Dan kalau kita nggak pede, maka latihlah komunikasi tadi. Yang kedua, galilah potensi. Tutupilah kekurangan dengan kelebihan kita. Jangan fokus sama kekurangan. Kalau kita kekurangan kayak saya gini nih, wah saya kekurangan ini, bicara aja belepotan misalkan, ya tidak akan jadi pembicara gitu kan. Terus yang kedua, jangan khawatir dan jangan takut kalau dalam beramal, karena beramal itu bisa berupa amal pikiran, amal waktu, amal dana, juga amal pemikiran. Ini yang paling penting, karena kalau kita mau berbagi, insya Allah kita sambil belajar, karena hidup itu harus terus belajar, ya, dan kita harus lakukan. Itu aja sih, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Manaf. Wow, ini udah 2 orang angkat tangan nih Pak. Mau siapa duluan nih Pak? Silakan Mas
Nurdin dulu, Mas Nurdin, Mas Nurdin. Ladies first dah. Tadi Mbak Soraya lebih dulu. Oh gitu. Monggo, silakan. Terima kasih, Mas Silakan. Budi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya itu orangnya awalnya sudah percaya diri. Lalu ketika saya bertemu dengan orang baru, baik itu dalam acara formal ataupun tidak, suka jadi tiba-tiba insecure sendiri ya Pak. Kadang-kadang suka jadi lupa apa yang mau saya omongkan. Lalu dalam bicara pun jadi patah-patah gimana gitu Pak. Padahal awalnya sudah tahu. Nah, lalu bagaimana cara menyikapinya atau apa yang harus disiapkan supaya tidak terjadi hal seperti itu? Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Soraya. Yang ditanyakan Mbak Soraya itu mungkin 10 tahun lalu ya saya alami ya. Jadi waktu saya jadi mahasiswa itu, saya jurusannya itu linguistik. Jadi saya dari sastra ambil linguistik. Saya selalu semangat untuk melihat sesuatu yang baru dan mau belajar yang baru. Ketika kita berbicara ketemu dengan orang lain, terus merasa insecure, merasa minder, itu memang yang tadi saya sampaikan. Jadi pertama, kosongkan gelas. Kenapa? Karena kalau kita itu tidak mengkosongkan gelas, berbicara dengan orang lain itu merasa kita itu unggul, ya. Nanti tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, ketika kosongan gelas bukan berarti kita tuh kosong pikiran loh ya. Pikiran kita itu di hibernate dulu gitu loh. Kenapa? Karena nanti ilmu kita, background knowledge kita itu akan membantu kita merangkai informasi nantinya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan wajar, kalau memang istilahnya Mbak Soraya ketika menghadapi orang jadi insecure, mungkin, oh aduh ini kok cantik banget, lebih cantik dari saya, oh lebih pinter ini dari saya, atau lebih kaya, lebih apa. Tapi janganlah menjadi kecil hati, tapi cobalah untuk berbesar hati. Ya tadi kita harus bisa menghormati orang lain. Yang kedua, kita itu persiapan ya. Kalau misalkan tadi Pak Soraya bilang ketika berbicara hilang hafalannya atau ilmunya, berarti latihannya kurang berarti. Kenapa? Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bruce Lee. Bruce Lee itu mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali daripada 1000 jurus dilatih 1 kali. Nah ini, jadi kalau misalkan Mbak Soraya nih mau expert dalam hal tertentu, maka harus yang namanya latihan terus-menerus, gali. Contoh Mbak Soraya misalkan digital marketing, ya sudah, explore terus kayak gitu. Jadi nanti punya ilmunya itu multi ilmu atau majemuk nanti. Kayak gitu, Pak. Dan jangan lupa membaca. Membaca itu tidak hanya membaca buku, ya membaca situasi. Sering-sering lah. Terus yang kedua berkaca. Berkaca di cermin. Saya itu gimana sih kalau saya berbicara, apakah sudah kelihatan pede? Kan kelihatan. Saya bisa membaca wajah-wajah ini ya. Wajah-wajah ini apakah pede atau tegang atau seperti atau ngantuk kayak Mas Nurdin ini masih barusan bangun mungkin ini ya. Nah, ini seperti itu. Ya, ngopi nih. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya kita itu siapkan alat tempur. Gitu, Pak. Semangat, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak Manaf. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin Mas Nurdin. Baik, sepertinya ada kemiripan ini. Mungkin ya. Ada kemiripan, mungkin ya momennya saja yang berbeda. Jadi gini, ya. Sedikit saya menceritakan ya terkait kita ini kan sebagai petugas lapangan itu kan bergerak di perusahaan benih SWSIT Indonesia kayak gitu. Kita itu kan sering berpindah tugas, Mas. Kadang-kadang kan kita sampai lintas pulau kayak gitu. Nah, sedangkan masyarakat yang di sana itu kan tentu dia akan lebih cenderung menggunakan bahasa daerahnya. Karena kan masyarakat petani itu kita tahu sendirilah, bahasa keseharian itu lebih cenderung menggunakan bahasa daerah kayak gitu. Nah, saya lanjut. Jadi keseringan yang saya alami itu ketika ngadain pertemuan itu, saya malah bingung kayak gitu.
kalau kita menyampaikan materi yang kita dapat dari perusahaan atau yang kita dapat dari perkuliahan itu kayak kesannya itu ya gimana ya, ketinggian atau kurang kayak gitu. Karena apa? Karena efeknya di masyarakat itu kebanyakan tidak mengerti kayak gitu. Jadi di sana bingungnya kayak gitu. Malah masyarakat itu lebih tertarik mereka itu kalau kita adain seperti game-game kayak gitu. Jadi kira-kira bagaimana cara mengatasinya hal-hal seperti itu, Mas? Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Murdin. Ya memang saya paham dengan petugas lapangan itu menemui beberapa karakter manusia ya. Ada yang pengetahuannya itu tinggi, ada pengetahuannya yang tengah-tengah, ada yang pengetahuan yang masih belum tinggi atau low gitu kan. Nah, kita harus bisa menempatkan diri, Mas. Jadi teori komunikasi yang paling efektif dalam memasuki ranah orang lain dalam hal komunikasi adalah lihat saja situasinya. Contoh misalkan ketika kita menghadapi petani, kira-kira apa yang menarik dari petani itu, atau Mas Murdin kira-kira melihat dari petani ini melihat apa? Contoh misalkan, wih Pak buahnya, salaknya kok bagus-bagus ini Pak. Nah jadi ajak mereka itu kasih yang namanya apresiasi atau pujian dulu, gitu loh. Jadi tempatkan diri kita itu bukan orang yang istilahnya super cerdas yang benar-benar unggul dari yang lain, tapi nanti kita pancing mereka seberapa level pengetahuan mereka terhadap benih tadi. Kenapa? Karena ada sebagian masyarakat itu mereka tidak tahu teori, tapi yang namanya bertani atau benih itu detail gitu. Nah, dari situ kita itu bahasanya yang harus masuk itu bukan mengajari mereka, kita diskusi, kita belajar bareng, mengajak mereka untuk terlibat secara emosional juga, gitu. Sehingga apa? Kita itu bukan mendatangi orang yang kosong, ya. Meskipun kita tadi bilang kita kosongkan, jangan kosongkan pikiran, tapi kosongkan gelas ya. Bahasanya itu kita mau masih masukan. Apa? Iya. Karena begini, kadang misalkan Mas Murdin di Madura, di Bali, di Sumatera, di Jawa itu beda benih yang tumbuh. Benih di Bali mungkin kalau tumbuh bagus, tapi di Madura mungkin ya jadi kecil-kecil gitu kan. Nah dari situ kita harus tahu kearifan lokal di daerah, termasuk juga budaya ketimuran. Kita berbudaya ketimuran sehingga kita harus pahami yang namanya budaya-budaya mereka itu. Jadi ya paling tidak kita mempunyai kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan pengetahuan. Jadi harus dipakai semua gitu. Jadi bisa. Yang penting niatkan dari hati yang tulus, mau merubah orang lain lebih baik. Maka bahasa hati itu tidak akan pernah berbohong. Kan? Kalau kita ikhlas, kita itu ya tidak ada beban. Jangan sampai, waduh saya ini petugas lapangan ini Pak Manaf, gitu ya. Tapi saya itu gajinya kecil ini, gitu. Wah kalau seperti itu sudah hitung-hitungan, wah nanti males, gitu. Jadi pertama yang kita harus yang kita bangun adalah keikhlasan. Yang kedua mau berbagi. Kenapa? Orang yang berbagi itu prinsipnya dia itu berbagi untuk dirinya sendiri karena nanti dia dapat feedback dari orang lain. Nah, gitu Mas Murdin. Siapa tahu nanti apa yang dilakukan Mas Murdin itu bermanfaat. Tidak hanya untuk Mas Murdin tapi untuk keturunannya nanti. Itu. Seperti Kalista Foundation ya, berbagi. Siapa yang menyuruh Kalista itu? Gak ada yang nyuruh. Karena visi mereka adalah bagaimana berbagi, mencerdaskan anak bangsa, mempunyai skill, terus membagikan benih. Ya pokoknya berbagi. Hidup ini adalah berbagi. Gitu loh. Berbagi berkat bahasanya. Itu. Semoga kecipratannya terlombok programnya. Ya betul. Nanti bisa menjadi apa ya? Kalau pahlawan itu dulu berperang ya Mas Murdin. Kalau sekarang kita itu mengisi kemerdekaan. Jadinya nanti apa yang dilakukan Mas Murdin itu perjuangan itu dalam hal
pembenihan. Itu sih. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, Ya. luar biasa sekali Mungkin ada ya, Pak. tambahan dari yang lain. Ya. Mungkin dari yang belum speak up ada Kak Emi sama Kak Farel. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan Kak. Oke, mungkin belum dari saya sendiri ya Pak, sesuai dengan pengalaman saya mau bertanya, mungkin gimana nih Pak cara mengatasi ketika kita tuh tipikal orang yang pendiam Pak ya, tipikal orang yang pendiam seperti saya. Nah, tapi kalau sudah dikasih kewajiban, misalnya seperti sekarang saya dikasih kewajiban buat jadi moderator, saya bisa berkomunikasi. Tapi ketika nanti saya sudah ada dalam kerumunan orang banyak, diminta untuk berpendapat dan lain sebagainya itu saya tidak bisa Pak, kayak apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan ya itu yang tersampaikan. Nah menurut Bapak itu gimana Pak? Ya itu tadi. Jadi manusia itu kan makhluk sosial sebetulnya. Jadi kita harus bisa membaca ya, membaca situasi, membaca pengetahuan dan membaca buku tadi. Kita itu kehabisan kata-kata gara-gara mungkin ya ibarat kamus itu kosakatanya yang terbatas. Mbak Soraya, Mas Nurdin, Mbak Soraya, Mbak Komang, Mbak Emi dan yang Mas Ferry ya tadi ya. Kalau misalkan bertanya apapun ke Google gitu ya, maka dijawab sama Google. Kenapa Google aja bisa? Karena Google ini sudah ditanamkan database. Nah, begitu juga dengan kita. Otak kita ini adalah apa yang kita tanamkan di otak kita. Gitu loh. Kalau kita berbicara sambil mengeluarkan apa yang database kita di dalam hati dan pikiran kita, maka tidak akan ada yang namanya kendala-kendala dalam komunikasi. Pendiam itu kan pilihan sebetulnya. Kalau mau berbicara, ya silakan bicara. Kadang begini, kita itu tidak terbiasa berpendapat ya. Waktu saya kuliah itu saya selalu di depan. Karena bagi saya adalah ketika kita mengalami sesuatu, itu bisa mendapatkan perubahan atau melahirkan perubahan. Kita misalkan berbicara nih, siapa yang bisa? Saya gitu kan. Maka saya itu memaksa diri saya untuk aktif, gitu kan, aktivasi potensi saya. Sama dengan Pak Komang, ketika berbicara, mungkin di sini karena dikasih tugas sehingga dia berbicara. Coba misalkan nggak dikasih tugas, mungkin sama, nggak berbicara juga, gitu kan. Nah itu, jadi kadang salah satu yang bisa aktivasi potensi kita itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, seperti itu. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk ambil tanggung jawab. Jangan hanya karena dinilai dengan uang. Tidak semua itu harus dinilai dengan uang. Tapi kalau kita dinilai bahwasanya ini adalah ibadah. Ini adalah bakti saya untuk negeri, untuk masyarakat, untuk anak-anak saya nantinya. Nah, ini kan seperti ini kan jadi jejak digital gitu kan. Oh nanti coba kita lihat rekaman antara Savana Manajemen yang diwakili oleh Pak Manaf dengan Kalista. Ada. Gitu. Kalau misalkan saya tidak berbuat, mana ada? Kan seperti itu. Intinya adalah kita apa yang kita lakukan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita mau niatkan. Niatkanlah dengan yang baik dan gerakkan. Sesuatu bisnis atau pergerakan itu tidak akan terwujud ketika hanya dalam bentuk konsep. Wah, saya mimpi nih, ternyata aku bisa terbang. Nah, ternyata kita nggak beli tiket pesawat, tidak akan terbang, gitu kan? Sama dengan itu. Jadi hal-hal itu perlu diwujudkan. Itu yang namanya ada impian, ada cita-cita itu. Jadi harus kita konversi itu semua dengan cara apa? Dengan cara legitkan potensi kita. Semangat dan selalu berpikiran positif. Saya masih ingat ketika saya itu ketika down gitu kan, menghadapi masalah sesuatu. Saya kembali lagi, saya itu juara. Saya itu dibutuhkan oleh orang-orang sekitar. Saya itu
harus berbuat baik. Nanti ketika meninggal apa yang saya bawa, apa yang saya akan persembahkan kepada Tuhan, kan gitu. Jadi itu hidup itu sekali, ya, harus dimaksimalkan. Berbuatlah yang baik. Kalau berbuat buruk, cepatlah istighfar, cepatlah bertaubat. Kenapa? Karena bisa jadi kalau amal baik itu jadi amal jariah, pahala jariah. Tapi kalau misalkan berbuat buruk itu menjadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Makanya jangan lupa terus berpikiran positif, berbuat baik, dan jangan lupa bahagia. Pesan saya itu. Oke, makasih banyak Pak Manaf. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Dipersilakan ya. Dari Mas Murdin ada lagi, Mas? Cukup? Kalau tidak ada, saya yang tanya loh nanti. Tak tanyain satu-satu. Saya seorang guru, jadi saya itu bisa melejitkan potensi siswa, bisa mengerti psikologi siswa, dan juga saya terus belajar gitu kan. Kenapa? Karena semakin kita belajar, semakin kita bodoh gitu ya. Semakin kita itu butuh asupan gitu. Dan yang tadi kita tuh kalau mau belajar maka cepat gitu loh. Saya ingat kata-kata Jack Ma begini. Kita tidak perlu pintar, tapi bagaimana kita bisa mengelola orang pintar. Keren jadinya. Nah, untuk mengelola orang pintar itu harus pintar juga sebetulnya gitu loh. Ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Dan ini ya, terkait dengan komunikasi. Sekarang itu komunikasi media massa, apalagi Facebook, apalagi TikTok, banyak yang hoax. Kalau kita nggak berilmu, kita telan mentah-mentah informasi itu tidak dicek kebenarannya, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang bisa mengotori hati kita, pikiran kita, dan cara pandang kita. Komunikasi itu bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dari berbagai aspek. Itu penting. Ketika saya bilang, ini salah, ya, salahnya berdasarkan versi apa? Nah, misalkan nih ya, Mas Murdin bicara Mbak Komang cara komunikasinya salah karena menggunakan teori A. Maka saya melihat sesuatu itu, loh, salahnya di mana, saya harus cross check. Jangan-jangan apa yang dilakukan Mbak Komang itu salah, itu memang sengaja melakukan kesalahan sehingga Mas Nurdin itu bicara. Kan gitu. Jadi memang kadang-kadang bisa trigger gitu kan. Makanya komunikasi itu seperti itu. Harus bisa mancing orang juga, kadang-kadang pura-pura salah. Ya itu butuh ilmu teknis komunikasi kayak gitu. Makanya tadi baik, luar biasa sekali ya. Ketika pelatihan tadi tambahan lah, Mas Nurdin bilang ada Pak tipe anak orang-orang yang di lapangan itu suka game, nah nggak apa-apa, bawalah dia ke dunia mereka dulu gitu. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa sekali ya. Sangat interaktif, dan tentunya ini di chat ada dari Kak Farel. Maaf saya tidak dapat open mic dan saya juga belum ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, Kak Farel. Mungkin untuk peserta yang lain dipersilakan untuk mengisi link absen yang sudah saya share di chat ya teman-teman, untuk mendapatkan free sertifikat dari kami. Dan sertifikatnya langsung masuk ke Gmail masing-masing setelah teman-teman mengisi Google Form-nya. Baik, karena mungkin sudah waktu dan tidak lagi ada pertanyaan dari Pak Manaf, mungkin bisa memberikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Kalista Foundation dalam hal ini yang sudah memfasilitasi kita semua dalam hal belajar tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari pembawa informasi melalui media ke penerima informasi. Itu yang disebut dengan komunikasi. Untuk mendapatkan komunikasi yang efektif adalah bagaimana kita itu bisa meyakinkan orang dengan cara membawa komunikasi yang benar, berdasarkan fakta-fakta, dan juga cara penyampaiannya yang benar. Karena kadang-kadang kalau niatnya benar, caranya salah, itu jadi salah di mata orang lain. Karena itulah
silahkan belajar bagaimana menjadi komunikator yang efektif. Dan banyaklah belajar terus-menerus tentang bagaimana cara belajar, dan kita cari tahu, dan jangan sampai kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu. Seperti itu. Jadi jangan merasa kita itu selalu unggul. Jangan merasa kita itu selalu yang terbaik. Jadilah yang terbaik untuk versi kita, tapi kalau ke orang lain jangan selalu. Kenapa? Melihat situasi dulu, gitu ya. Tidak perlu memuji, mendapatkan pujian orang lain. Kenapa? Karena kadang kalau kita mengharapkan pujian orang lain, kadang kalau nggak dipuji, jadinya nggak efektif juga komunikasi itu. Karena nggak ikhlas jadinya. Nah, yang paling penting adalah itu tadi, komunikasilah dengan menggunakan hati, pikiran, sehingga indera-indera kita itu satu rasa, satu jiwa, dan satu informasi yang benar-benar efektif nantinya. Komunikasi hati itu akan bisa diterima oleh hati juga. Dan keikhlasan adalah kuncinya. Mungkin itu aja, Mbak Suraya. Baik, terima kasih banyak Pak Manaf atas sharing materi yang sangat luar biasa ya tentunya. Terima kasih banyak sudah berkenan mengisi kursus keahlian dari Kalista Foundation ya Pak Manaf, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir pada pagi sampai siang hari ini ya teman-teman sekalian. Tak terasa sudah pukul 11 WIB lebih. Ada Kak Murdin, ada Kak Suroya, ada Kak Emi, dan ada Kak Farel. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kursus keahlian dari Kalista Foundation. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bergabung kembali di hari Senin ya teman-teman sekalian, seperti jadwal yang sudah kita share di grup. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Manaf atas sharing hari ini yang sangat luar biasa ya tentunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Komang izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.